Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini adalah sebuah ayat yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada kita di dalam Matius 6. Lebih tepatnya kalau kita bicara dari Matius 6 ayat 31, itu Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, di sini ada sebuah hikmat bijaksana yang saya katakan sebagai, atau biasa kita katakan sebagai hikmat dunia. Hikmat dunia itu munculnya bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Misalnya bisa jadi bentuknya adalah mereka akan mengatakan apa yang akan engkau makan, apa yang akan engkau minum kalau engkau seperti ini misalnya. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan firman Tuhan yang luar biasa sebagai bagian dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus memperlakukan ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan. Misalnya contoh ya, ada orang yang berkata misalnya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa janganlah engkau mencari hikmat dunia, tetapi carilah perkara-perkara yang di atas. Hal itu benar. Alkitab itu mengatakan hal yang benar. Sebuah kebenaran yang agung, yang luar biasa. Tetapi seringkali kita lupa bahwa hal-hal yang di bawah, hal-hal yang ada di dunia, itu juga harus kita usahakan. Bukan kita mencari hal-hal yang ada di atas, lalu kemudian kita mengabaikan hal yang ada di dunia ini. Mari kita berbicara di dalam semester ini. Jikalau semester kemarin kita bicara mengenai bagian dari Mazmur, maka semester ini kita akan berbicara mengenai bagian daripada hikmat yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Matius 6 ayat 31 itu dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Kenapa orang bisa khawatir apa yang akan mereka makan, mereka minum, dan mereka pakai? Saya akan katakan rahasia yang pertama, bahwa perdagangan dan sistem kuasa di dunia ini ada unsur scarcity atau kelangkaan. Jadi kenapa seseorang bisa khawatir apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan apa yang dia pakai? Dikarenakan apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan apa yang dia pakai itu dipersepsikan sebagai sebuah kelangkaan. Mari kita bedah baik-baik logikanya, ya. Kalau kita melihat pada zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia berbicara kepada orang-orang di sana. Kita tahu bahwa kebanyakan dari orang-orang yang mendengarkan kisah tentang Yesus itu bekerja di sektor agriculture atau pertanian. Dikarenakan pada saat itu Israel adalah negara yang utamanya bergerak di bidang agriculture. Peradaban yang menanam gandum, menanam anggur, menanam tumbuhan yang lain, sayur-sayuran ya, dan yang seterusnya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab misalnya Raja Ahab itu hendak merebut kebun anggur Nabot dan hendak menanam sayur. Jadi kita tahu bahwa di sana ada kebun anggur, ada sayur, ada berkas gandum, ada bulir gandum. Jadi adalah masyarakat yang bertani. Saya mau tanya sama saudara-saudara sekalian, ketika orang khawatir apa yang akan dimakan, itu menggambarkan bahwa dia tidak secure atau dia tidak merasa aman apa yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Tetapi kalau kita tahu kita hidup cukup lama di desa, maka kita menyadari bahwa makanan bukanlah hal yang terlalu sulit untuk didapatkan di lingkungan desa. Pak, mungkin nggak seperti itu Pak. Mungkin daerahnya adalah daerah padang gurun sehingga makanan sulit untuk didapatkan. Betul,
Mungkin makanan lebih sulit untuk didapatkan. Tetapi secara umum, dunia yang Tuhan ciptakan itu mampu untuk menopang seluruh manusia. Dan tidak ada kesulitan atau scarcity di bidang makanan dan minuman selama beribu-ribu tahun. Selama peradaban ini ada. Kita lihat aja dari tahun 0 sampai tahun 2025, 2026. Selama 2026 tahun sejak Yesus lahir, kita melihat berapa jumlah kelaparan. Mungkin kalau kita melihat kelaparan yang paling parah dan durasinya kita hitung, itu tidak lebih daripada 0,5%. Atau mungkin paling banyak 1% dari 100 tahun. Mungkin ada 1 tahun kelaparan. Mungkin, itu pun saya katakan mungkin. Artinya apa? Artinya kelaparan dan kehausan itu bukan sesuatu yang scarcity. Itu adalah sesuatu kekhawatiran yang muncul di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa hal itu scarcity atau hal itu adalah sebuah kelangkaan. Dan ini adalah respon primitif dari seorang manusia yang dimanfaatkan habis-habisan misalnya di dalam dunia marketing, di dalam dunia jual-jualan barang, di dalam dunia properti misalnya. Kita melihat misalnya kalau kita mau beli properti ya, dan kita kena hype-nya properti. Mereka akan membuat yang namanya open house event dan mengundang ratusan orang untuk duduk di sana, untuk kemudian mereka menjual rumah mereka, dan mereka mengatakan mereka memberikan kesempatan untuk mengantri, untuk antri beli rumah supaya kedapatan unit, nggak kehabisan unit tersebut. Dengan apa? Dengan mengatakan membayar uang muka. Jumlahnya kecil, mungkin 100 ribu, mungkin 500 ribu, paling banyak 1 juta. Yang disebut sebagai NUP, nomor urut pemesanan. Itu maksudnya apa? Itu bukan uang muka, bukan. Itu bukan juga sesuatu yang kita bayarkan untuk kita mendapatkan unit secara langsung. Itu hanyalah hak untuk mengantri unit. Kenapa? Karena itu mengubah posisi daya tawar kita. Jadi pihak developer sekarang memiliki daya tawar. Mereka memiliki daya untuk mengatur kapan kita harus membayar dan membayar uang muka. Bukan lagi mereka yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan mereka. Itu sebuah permainan lihai. Kenapa? Dengan cara mengubah psikologi orang untuk melihat sesuatu itu langka. Padahal suplai rumah itu jauh lebih banyak daripada keinginan orang untuk membeli rumah atau keperluan orang untuk membeli rumah. Apa yang kamu pakai juga sama. Itu juga habis-habisan dieksploit dengan adanya barang-barang mewah. Misalnya contoh, kita melihat adanya tas-tas mewah yang harganya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah ya, yang sebetulnya itu bukanlah barang langka, itu barang biasa aja dengan kualitas yang sangat baik atau cukup baik. Mereka jual di dalam sebuah butik, mereka mengatakan bahwa barang ini adalah barang yang langka. Dan itu mereka menjual itu sebagai sebuah luxury item. Jadi apa yang kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai itu semua bisa dieksploitasi menjadi sebuah komoditas marketing di dalam masyarakat. Dan dikatakan semua itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya apa? Orang gila-gilaan mencari tersebut dan melupakan Tuhan. Melupakan yang penting, melupakan untuk mencari Tuhan. Demi apa? Demi fashion lah. Demi apa? Demi gaya hidup lah. Demi apa? Demi barang-barang luxury lah. Barang-barang yang bagus-bagus yang katakanlah orang itu sebenarnya lagi dikerjain, kantongnya lagi dibuat kosong untuk membeli barang-barang bermerek gitu ya. Padahal fungsinya sama. Misalnya saya ambil contoh sebuah handphone yang sangat terkenal ya, dengan logo buah-buahan yang digigit gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya. Itu orang bisa mengantri berlama-lama ketika ada mereka launching barang yang baru. Padahal sebetulnya seri yang sebelumnya masih sangat layak untuk dipakai. Tetapi seri yang baru itu dibuat untuk seakan-akan menciptakan kelangkaan dan kebutuhan. Sehingga orang akhirnya membeli itu dan akhirnya nyicil dan akhirnya gila-gilaan untuk mendapatkan itu. Begitu juga dengan culture yang disebut sebagai Pop Mart. Kalau teman-teman misalnya lihat ke mall ya, waktu Labubu itu keluar, aduh Pop Mart itu bisa sampai antri
panjang sekali dan bisa rame banget ya. Itu action figuresnya kalau yang langka-langka bisa dijual dengan harga yang sangat mahal, ada blind box gitu. Itu semua diciptakan sebenarnya untuk membuat sebuah ilusi. Dengan pertanyaan dasar sebetulnya, apakah kita khawatir kita nggak mendapatkan apa yang ditawarkan? Apakah kita khawatir untuk kita tidak mendapatkan barang tersebut? Dan ini dasarnya adalah Tuhan Yesus sudah ingetin loh, kamu jangan khawatir woi dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang engkau minum, apa yang engkau pakai gitu. Udah dikasih tahu, jangan khawatir jangan khawatir gitu loh. Itu bukan barang yang langka, itu adalah sebuah artificial scarcity atau sebuah kelangkaan yang diciptakan, yang memang dibuat sebagai sebuah marketing strategi. Dikarenakan para marketer itu paham benar gitu bahwa psikologi dari manusia, mereka itu menginginkan atau menghendaki barang-barang yang orang lain hendaki dan dianggap mahal, dan persepsi mahal, persepsi kelangkaan itulah yang dijual. Rasa khawatir, itulah yang dijual. Rasa pengen punya, itulah yang dijual. Dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mengejar hal tersebut. Padahal kalau kita tahu dan bisa membedakan antara kebutuhan atau keperluan dengan keinginan, maka kita bisa menghindari banyak penderitaan. Dan dikatakan juga di dalam ayat 32-nya, Bapamu yang di sorga itu tahu bahwa kamu memerlukan itu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah Tuhan sudah menyediakan makanan, minuman, pakaian yang kita perlukan. Dalam arti apa? Dunia ini tidak kekurangan, teman-teman. Dunia ini nggak bisa menopang manusia yang ada di dalamnya. Jadi scarcity itu sampai hari ini bukanlah sebuah kelangkaan yang benar-benar langka. Saya ambil contoh ya, misalnya kita tahu bahwa kita tidak pernah kesulitan untuk membeli telur atau membeli ayam di pasar atau membeli beras ya. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan beras, telur, dan ayam untuk menopang manusia. Bayangkan kalau misalnya ayam itu memiliki tingkat kesulitan atau tingkat produktivitas untuk melahirkan atau menelurkan anak-anak, bukan melahirkan ya, kalau melahirkan kita menelurkan anak-anak seperti manusia. Manusia selama seumur hidupnya paling banyak hanya bisa menghasilkan keturunan paling nggak tahu, mungkin 10-12 orang ya. Tetapi kalau ayam-ayam itu, bayangkan berapa ekor ayam yang bisa dihasilkan dari satu indukan ayam. Sehingga mereka bisa berkembang dengan sangat cepat. Akhirnya kita bisa makan ayam dengan sangat mudah. Gitu ya, tersedia di mana-mana. Mulai dari warung Tegal, warung Padang, sampai restoran yang mahal, ayam ada. Di pasar swalayan, di tempat manapun, di warung tetangga, ayam juga ada. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan sudah menyediakan itu. Untungnya, ayam itu bisa berkembang biak dengan cepat kan. Kalau misalnya ayam tidak dapat berkembang biak dengan cepat, waduh, kita akan kekurangan makan ya. Dan Bapa di surga sudah tahu, dia sudah mendesain dunia ini. Sehingga dunia ini cukup, tetapi kita manusia yang berdosa ini, biasalah kita takut kehilangan sesuatu, takut kekurangan sesuatu. Dan kebanyakannya, scarcity atau kekurangan tersebut, itu dicipta oleh manusia, bukan diadakan oleh Tuhan gitu ya. Nah, sistem scarcity yang demikian atau artificial scarcity ini adalah sistem manipulasi yang paling canggih di dalam marketing. Kita bedah cara manipulasinya ya. Ada 4 cara manipulasi yang diberikan dengan scarcity artificial. Yang pertama, apa yang disebut sebagai psikologi massa. Psikologi massa itu maksudnya begini. Persepsi daripada manusia atau orang itu akan terpengaruh dikarenakan orang-orang yang dianggap sukses itu memiliki barang tertentu atau memiliki ciri-ciri tertentu yang dijual habis-habisan oleh marketing. Kalau engkau nggak pegang handphone dengan lambang buah yang digigit, itu engkau belum sukses. Nah, hal tersebut yang dijual oleh para marketing, itu yang pertama. Jadi yang pertama, kita dikerjain dengan artificial scarcity, dengan kekhawatiran kita dengan cara psikologi massa. Hal yang kedua,
Kita dikerjain dengan cara image dan persepsi. Apa yang dimaksud image dan persepsi? Image dan persepsi itu menggunakan biasanya bait-nya adalah selebritis. Jadi selebritis itu dibayar untuk datang ke satu tempat, untuk makan di satu tempat, lalu setiap orang akan bilang, wih si Anu ke sana, wih si misalnya Jerome Pauline ke tempat tertentu gitu ya. Nah orang langsung ke sana, dia bilang waduh makanannya enak, jadi rame. Itu adalah strategi marketing. Atau misalnya wih orang sukses, misalnya contoh ya Jenna Alera menggunakan misalnya katakanlah handphone tertentu, terus dia keluarkan di sana, atau Kim Kardashian gitu menggunakan itu. Lalu orang-orang melihat wah saya mau kayak Kim Kardashian gitu. Nah itu adalah yang disebut sebagai modeling atau disebut sebagai contoh gitu, orang pengen seperti itu. Nah itu yang nanti dipergunakan menciptakan sebuah ilusi value, ilusi nilai. Nah ilusi itu yang dijual habis-habisan, didudukan sebagai marketing habis-habisan. Jadi teman-teman harus sadar bahwa scarcity itu bisa dimanipulasi. Cara manipulasi yang pertama tadi sekali lagi itu dengan psikologi massa. Cara yang kedua adalah dengan membangun persepsi luxury. Cara yang ketiga adalah dengan membangun kontra atau kebalikan dari persepsi tersebut. Artinya apa? Ini yang disebut sebagai FOMO, fear of missing out ya. Jadi FOMO itu adalah kita dibuat seakan-akan kalau kita nggak dapatkan barang itu sekarang juga, saat ini juga, maka kita nggak sukses. Atau kita dibilang bahwa kalau kita nggak memakai barang tersebut, maka kita dianggap persepsinya nggak sukses. Sambil contoh misalnya, saya mengendarai sebuah mobil yang bisa dibilang tua juga nggak tua-tua banget, dibilang baru juga nggak baru-baru banget gitu ya, cukup layak gitu. Tetapi mobil ini bukanlah mobil mewah, tetapi merupakan mobil armada atau fleet car gitu ya. Mobil-mobil yang biasa dipakai di dalam sektor publik transportasi, mobil keluarga biasa, dan nggak ada spesialnya gitu. Nah kalau orang melihat seseorang menggunakan mobil ini, mungkin di desa orang akan bilang, oh iya orang kota, orang kaya gitu. Tetapi di kota, mobil ini adalah mobil yang sangat biasa sekali. Nah ketika orang melihat saya, orang akan melihat persepsi bahwa oh Romandito itu adalah orang yang biasa aja, nggak kaya, nggak sukses gitu. Tetapi kalau misalnya saya datang ke pool ekstraksi, lalu kemudian di sana saya membeli mobil Jerman yang ya sudah 7 tahun, 8 tahun, tapi harganya jatuh dikarenakan sudah digunakan sebagai taksi. Lalu kemudian saya gunakan itu untuk ke bank, saya memakai baju yang cukup rapi, memakai cincin emas yang ada berliannya begitu ya. Orang akan menganggap saya sebagai seorang yang sukses dan kaya. Padahal sebetulnya harga daripada mobil yang saya pakai dengan Mercy bekas dari taksi, kemungkinan harganya kalau dijual harga bekasnya mirip-mirip, nggak terlalu jauh. Tetapi persepsi orang bisa mengatakan bahwa yang satu sukses banget, yang satu biasa banget gitu. Nah ini adalah sebuah contoh di mana persepsi itu bisa di-counter, dibalik begitu ya, dibuat bahwa oh kalau kamu nggak punya Mercy atau kamu nggak punya mobil mewah dari Jerman, itu kamu belum sukses. Engkau dan saya tuh belum sukses gitu. Nah hal tersebut itu juga sama, itu sebetulnya dasarnya dari mana sih? Kita khawatir untuk apa yang kita tanda kutip makan ya. Makan itu bukan cuma makanan fisik gitu, tapi juga psychology needs-nya kita atau keperluan psikologi untuk diakui, dibilang kita tuh hebat, dibilang kita tuh luar biasa sukses. Padahal Tuhan itu nggak pernah loh bilang bahwa kita tuh kalau kita punya Mercy kita lebih berharga daripada kita yang mengendarai mobil yang biasa seperti mungkin Toyota atau mungkin bahkan mobil-mobil yang lebih lama seperti Avanza gitu ya, Avanza tua gitu. Tuhan nggak akan mengatakan bahwa engkau tidak lebih berharga gitu. Enggak. Itu adalah sebuah persepsi yang diciptakan dikarenakan engkau dan saya punya kecenderungan yang sangat-sangat dasar, yaitu khawatir dengan apa yang kami makan, kami minum, dan kami pakai. Itu ada sebuah primal fear untuk kita tidak diterima oleh masyarakat yang habis-habisan dimanfaatkan oleh para marketer. Dan yang keempat, itu ada kekhawatiran ini nanti menimbulkan tanda kutip keinginan kita untuk berspekulasi. Jadi ada unsur tanda kutip judinya. Dan itu diketahui habis-habisan oleh marketer. Maka keluarlah apa yang disebut blind box gitu ya. Apa yang disebut sebagai judi terselubung atau judi halus gitu ya, spekulasi
gitu ya. Misalnya contoh, fear of missing out itu bisa dieksplor lebih lanjut lagi untuk menciptakan kelangkaan sehingga orang menganggap bahwa rumah itu adalah sebuah investasi yang luar biasa. Dan dia nanti akan memberikan atau melaunching produk-produk perumahan yang baru dengan harga yang dinaikkan 200-300 juta lebih mahal di seri yang berikutnya. Terus dinaikkan lagi 200-300 juta yang lebih mahal sehingga menciptakan ilusi bahwa harga itu bergerak dengan sangat cepat. Nah, inilah yang disebut sebagai roulette mentality, atau yang keempat adalah mentalitas kasino gitu ya, mentalitas penjudi. Nah, itu yang kita alami. Maka kekhawatiran dari kita itu dieksploit habis-habisan. Dieksploitnya dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara artificial scarcity, menciptakan scarcity yang palsu, yaitu dengan cara menciptakan ketakutan. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara menciptakan persepsi luxury atau persepsi kemewahan dan kesuksesan dengan menggunakan selebritis ataupun menggunakan model. Yang ketiga, dengan cara apa? Dengan cara kita dikatakan tidak berhasil atau tidak sukses. Itu counter narasi bahwa kalau kita nggak memiliki barang tersebut, kita dianggap nggak sukses gitu ya. Kita orang yang biasa-biasa aja. Dan pengakuan keinginan kita untuk diakui itu adalah keinginan yang sebetulnya bisa dieksploitasi habis-habisan. Untuk apa? Untuk kita dimanfaatkan untuk membeli sebuah barang yang sebetulnya harganya atau value-nya tidak seberapa tinggi, tapi harganya sangat tinggi dikarenakan adanya yang disebut sebagai artificial scarcity. Dan yang keempat, yang terakhir, yang saya bongkar juga, itu adalah mentalitas kasino, di mana fear of missing out yang tadi itu dimanfaatkan lebih lanjut untuk apa? Untuk menyatakan atau memposisikan sesuatu sebagai investasi. Nah, saya akan berikan satu ilustrasi lagi untuk bagian yang keempat, dan ini merupakan satu ilustrasi yang teman-teman harus sadari. Kadang-kadang kita dibilang sama orang, ya, kalau engkau mau investasi, berinvestasilah di mobil kami. Karena mobil kami value-nya akan terjaga dan akan luar biasa. Mobil adalah barang pakai. Sama seperti laptop, sama seperti handphone, sama seperti barang-barang yang kita pakai atau jam tangan dan yang lain-lain. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, sama saudara-saudara sekalian, sama kamu-kamu sekalian, Anda-Anda sekalian. Kalau Anda membeli jam tangan, misalnya. Katakanlah Anda membeli sebuah Casio seharga 300.000 atau 400.000 rupiah. Saya mau tanya, kalau dijual second, Anda memerlukan uang. Tiba-tiba misalnya benar-benar perlu sekali dan Anda benar-benar perlu untuk membeli makan misalnya. Umpamanya ekstrim banget deh. Dan saya harus jual itu Casio. Tadi beli 500.000. Dijual berapa? Apa dijual bisa 1 juta, 1,5 juta? Nggak bisa jawabannya, nggak mungkin bisa gitu ya. Sama dengan mobil juga begitu. Kalau kita membeli mobil, sebuah mobil baru, begitu mobil itu nyentuh aspal, nyium aspal, itu harganya paling nggak turun 15-30% tergantung mereknya. Makin mewah merek mobil tersebut, maka makin banyak depresiasi atau penurunan harganya kan gitu. Jadi kalau sampai ada yang bilang atau marketing itu bilang bahwa mobil itu adalah sebuah investasi, ini adalah mentalitas kasino yang lagi dicoba untuk dipengaruhi, ditanam di otaknya kita. Sadar nggak sih kalau kita sedang dikerjain oleh sebuah sistem ekonomi dan sistem marketing yang luar biasa kuat? Dikarenakan apa? Engkau dan saya khawatir apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Nah, orang sering bilang kalau gitu suruh pilih dong, cari dulu kerajaan Allah. Berarti yang semua itu nggak usah khawatir, nanti Tuhan tambahkan kepadamu. Jawabannya adalah enggak. Kita harus memahami posisi yang sesungguhnya. Kita harus memahami mana yang Tuhan beri sebagai hikmat. Mana yang kita nggak perlu khawatir, ya nggak usah khawatir. Tuhan menyediakan makanan, minuman, dan pakaian kok. Tuhan menyediakan tempat tinggal sama kita kok. Dunia yang kita tempati ini cukup untuk seluruh umat manusia. Dunia yang kita tempati ini cukup untuk menyediakan makanan, minuman, dan pakaian. Artinya dunia ini cukup untuk menopang kehidupannya kita. Jadi nggak usah khawatir mengenai hal itu. Daripada khawatir, mending cari yang lebih tinggi. Yaitu apa? Yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hoi, teman-teman, Bapak Ibu, Anda kalau khawatir salah loh, gitu. Anda kalau khawatir bermasalah loh. Kekhawatiran atau
rasa tidak cukup tersebut, itu adalah sesuatu yang bisa dimanipulasi. Itu menandakan bahwa Anda dan saya adalah orang-orang lemah yang bisa dimanipulasi atau dikerjain oleh sistem gitu. Maka engkau dan saya jangan khawatir mengenai hari esok. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya apa? Ya kalau bingung, kalau khawatir, duduk dan berdoa. Carilah dahulu kerajaan Allah. Karena Tuhan sudah menyediakan. Tuhan mencukupkan. Bahkan untuk orang-orang yang tidak mengenal Dia, sudah dicukupkan juga. Karena dunia ini didesain untuk sampai hari ini sebetulnya kalau kita jujur, nggak ada scarcity, nggak ada kekurangan. Pak, tetapi ada negara-negara yang amat miskin, amat kurang makanan di sana, cari makan begitu sulit. Bagaimana dong? Jawabannya sederhana kok. Itu karena sistem yang dibuat oleh manusia yang berdosa membuat mungkin makanan atau pakaian susah didapat di negara tersebut. Itu adalah sistem yang opresif, sistem yang menekan manusia dan menghancurkan manusia. Tetapi kalau kita sadar dan kita bisa mengubah sistem, itu dunia akan menjadi lebih baik. Contohnya, kalau kita lihat dulu di masa kecil kita, mungkin kita pada dengar dunia dalam berita, itu ada cerita tentang Ethiopia. Kalau kita sekarang ke Ethiopia, Ethiopia udah maju sekali. Udah sangat berbeda. Udah perkembangannya luar biasa. Kenapa? Karena sistemnya diperbaiki. Jadi, ayat ini memiliki bagian atau bagian Alkitab yang kita baca memiliki bagian yang sangat penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah berjanji bahwa dunia yang Dia ciptakan itu akan mampu menopang seluruh manusia. Makanan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, kebutuhan mereka yang fisik. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan tertipu oleh scarcity, artificial, atau kelangkaan buatan. Jangan gampang terpengaruh oleh marketing yang dicipta untuk menciptakan keinginan-keinginan yang bersifat sebetulnya tidak penting. Tetapi mari kita lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca Alkitab, dan mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi atau di malam ini, Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kehidupan kami dan memberikan kepada kami kekuatan serta hikmat bijaksana supaya kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.